Amin. Joon na maaw, jadi alusaku maibana. Saidongan aku do ibana juga hagogotan. Paluau ku do ibana, jalamar mulia ibana bahenokku. Saya pamahapokku do ibana sarimatua. Jalapat pataridahonokku do ibana hatuaku. Manangise na mudul di pamudingan niya na tumibuli. Marbongi do ibana di linggoman di pargogo na suatu dosan. Ni kudo madok tu Jehovah. Haporusaku jala partano batu aku debataku. Marhaposan ku ibana doau. Haleluya. Martang yang nahita. Ale Tuhan debata amanami na di banwa gijang. Madok mau liate dohami tuho ala ni godang ni asi do horong ni roham dihami. Ai di basa-basa honhodo anakmu na sasadai tuhami na di padang olonon. Asa manua hami marhite ibana sian dosa dohot sian hamatean. Saleleng na hupangi dohami matuho. Sa sodani marohanami na holomi marhite to di parbadiai. Aku mii sa parohai mahami asa huboto hami madok mauliate tuho. Asa tarapul situ turo hanami di hagogotan dohot pangunjunan. Marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kapuji Tuhata marhite buku ede nomor 750 ayat sada ditabatun.
Yesus oloi mapangidoan namion. Amin. Tapuji Tuhata mahite bukwete nomor 457 ayat 1-2. Kita berdoa. Allah, anugerah-Mu yang telah memberkati perjalanan hidup kami yang sudah kami lalui tahun 2023 dan kami sudah memasuki bulan ketiga untuk tahun 2024. Kami bersyukur untuk segala rahmat-Mu yang telah melimpah atas kami, atas keluarga kami, atas kehidupan anak-anak kami, dan juga kehidupan kami dalam pekerjaan, dalam karya, dalam usaha, dan juga pelayanan kami. Semua berjalan karena anugerah-Mu. Bersama dengan keluarga STM Kasih Raya pada saat ini, bersyukur kepada Tuhan sehingga melalui syukur kami mengadakan ibadah pada saat ini. Dan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan supaya kami boleh memasuki dan juga menjalani tahun ini dengan lebih baik lagi, yaitu berjalan mengisi hidup kami, mengisi hari-hari kami dengan firman Tuhan dan berlaku seturut dengan kehendak-Mu, agar hidup kami semakin hari, semakin tahun, semakin memaknai tujuan kehadiran kami di dunia ini seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Oleh sebab itu sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau mengurapi kami semua, agar setiap firman yang kami dengarkan, yang kami renungkan bersama-sama, mendapat tempat yang indah di dalam hidup kami. Hati kami bagaikan lahan yang subur, yang siap untuk menerima taburan firman Tuhan, yang bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu Tuhan, hamba memohon Engkau urapi dan berkati hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu dengan pertolongan kuasa daripada Tuhan. Layakkan hamba-Mu dengan anugerah-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dengan segala urapan yang hanya daripada Tuhan, sehingga semua yang hamba-Mu sampaikan benar-benar bersumber daripada Tuhan dan juga memberikan berkat bagi kami yang mendengar dan menerimanya. Tutup bungkus segala kekurangan, kelemahan hamba-Mu yang lemah, yang hina dan terbatas ini Tuhan. Tapi biarlah oleh karena anugerah-Mu semuanya diperlengkapi, diurapi dengan kasih Tuhan saja. Berfirmanlah kepada kami semua pada saat ini Tuhan, dan siapkanlah kami yang mendengarkan firman-Mu, agar kami sama-sama menerima berkat-Mu, mendapatkan anugerah-Mu dan pimpinan-Mu untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Walaupun sudah bulan ketiga, tapi
Tapi saya ucapkan kepada kita selamat tahun baru, sudah memasuki tahun 2023. Selamat tahun baru. Kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena bukan kebetulan kita hadir di tahun 2024, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau tahun yang lalu ada yang sudah meninggal, ada yang meninggal tua, ada yang meninggal muda, apakah mereka itu tandanya kita lebih baik dari mereka sehingga kita masih hidup sekarang ini? Bukan berarti begitu. Betul Bapak Ibu Saudara, tapi anugerah Tuhan masih ada pekerjaan yang belum selesai yang harus kita kerjakan. Amin. Oleh sebab itu pada saat ini ketika kita membaca firman Tuhan ini, maka kita siap mendengarnya sebagai orang yang siap menerima, bukan hanya menerima jadi berkat untuk kita, tetapi ambil pesan Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Jadi sama-sama saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan ini, bersama-sama kita baca. Kalau Tuhan Yesus tanya, nanti bukan hanya ditanya pendetanya, ya, bukan hanya ditanya siapa yang marjanita, tetapi kita semua yang mendengar. Saya hanya perpanjangan mulut Tuhan untuk menyampaikan, tapi kita sama-sama punya tanggung jawab yang sama, mendengar dan melakukan. Amin. Jadi mari kita berdiri sama-sama membaca ayat firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dari Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Cukup singkat, hanya ada 3 ayat, jadi kita membacanya secara sama-sama. Mari Bapak Ibu silakan berdiri, kita menyambut firman Tuhan. Dari Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Yang sudah menemukannya kita akan membaca bersama-sama. Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Sudah ditemukan Bapak Ibu? Mari sama-sama kita baca dalam nama Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Kita mulai ayat 12. 3, 2, ya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Amin. Dipersilakan dulu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu sebagai orang Kristen sudah sering mendengar ayat ini dibaca. Betul gak Bapak Ibu? Iya, sudah sering mendengarkan ayat ini dikhotbahkan. Maka saya ingin bertanya, apa kesan Bapak Ibu Saudara ketika ayat ini kita baca kembali dan kita renungkan hari ini? Apa kesan yang ada di dalam benak kita ketika kita membaca firman Tuhan ini? Kalau kita coba baca ceritanya dalam teks ini, ia katakan secara sekilas bahwa kita melihat Yesus keluar, kemudian dari situ dia merasa lapar dan dia berharap, ya, ia melihat pohon ara yang dilihat dari jauh yang berdaun, dan kemudian dia berharap kalau ada sesuatu yang bisa dimakan di pohon itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata yang terjadi tidak ada apa-apa. Dan Yesus dalam tanda kutip mengutuk pohon itu supaya tidak ada orang lagi yang memakan engkau. Apa kesan Bapak Ibu kalau kita melihat cerita ini Bapak Ibu Saudara? Apa kesan kita? Ada kesan aneh nggak dengan situasi atau peristiwa itu? Aneh, Bapak Ibu? Ya, coba tiba-tiba gitu ya, bayangkan kalau kita ingin di sini ada pohon mangga gitu banyak kan, lalu kita lihat satu-satu dan satu pun tidak ada buahnya, lalu tiba-tiba kita kesan tahun depan nggak ada lagi yang makan kau, nggak usah ada pohon ini di sini. Kira-kira Bapak Ibu apa kesan kita? Aneh nggak? Aneh ya? Betul nggak? Aneh.
aneh, ya kan? Yesus aneh ya. Loh kok ditutup pohon ara gitu? Memang lagi nggak berbuah. Pohon mangga ini lagi nggak berbuah, lalu kemudian kita marah. Tahun depan nggak usah kau berbuah lagi. Betul? Ya, jujur kalau saya hanya membaca sekilas, kesan melihat teks ini aneh. Tetapi ketika kita melihat aneh itu, maka kita harus punya rasa penasaran ingin tahu apa sebenarnya. Nggak mungkin kan Bapak Ibu tiba-tiba nggak ada buah mangga, nggak ada buah durian, kalau kita pingin lalu kita kutuk atau kita tebang. Nggak usah lagi ada di sini. Berarti ada sesuatu di balik itu, betul nggak? Benar? Nah, oleh sebab itu yang saya ajak kita lihat apa sebenarnya yang ada di balik cerita ini. Sekali lagi ceritanya tadi Yesus lapar. Lalu kemudian dari kejauhan dia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Dan Yesus berharap semoga menemukan buah dari pohon itu untuk dimakan. Tetapi ternyata ketika ia sudah dekat, ia ada di pohon itu, ia tidak menemukan apa-apa di situ. Ia tidak menemukan buah di pohon ara itu. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini ceritanya memang aneh, ya. Yang anehnya di ayat 13 pada kalimat terakhir dikatakan Yesus tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Aneh ya, karena memang bukan musim buah ara. Ya, lebih aneh lagi kemudian karena itu ia tidak mendapatkan apa-apa di pohon ara itu, maka Bapak Ibu Saudara, ia katakan apa? Tahun depan, ya, jangan lagi dari sekarang, jangan lagi ada yang makan dari pohon ini. Jangan ada lagi yang makan buah dari pohon ini. Ya, dan kalau kita lihat seterusnya itu memang terjadi, dan ketika mereka kembali lagi ke jalan itu, pohon ara itu di ayat 20 sampai seterusnya itu sudah kering. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kenapa pohon ara ini dikutuk? Apa salahnya si pohon ara? Mari kita melihat secara dekat dan mendalam apa sebenarnya yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di ayat yang ke-12, Yesus keluar dari Betania dalam perjalanan kembali ke Yerusalem. Lalu ia merasa lapar dan dia berharap sekali lagi kalau buahnya muncul maka ia akan memakan dari pohon itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka terjadi di ayat 14 ketika Yesus tidak menemukan apa-apa, maka ia mengatakan jangan lagi ada seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di situ dalam keadaan itu, dalam konteks itu, Yesus dan murid-murid tahu bahwa itu bukan musim pohon ara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang kita juga harus tahu, bahwa biasanya daun pohon ara itu akan muncul bersamaan dengan buahnya. Jadi kalau daunnya muncul, maka buahnya akan muncul. Maka di dalam benak, dalam pemikiran, dalam hati Yesus, kalau ada daunnya berarti pasti
pusat kehidupan Israel. Karena itulah adalah pusat ibadah. Ketika mereka merantau jauh pun, ketika hari raya Paskah mereka pasti akan kembali ke Yerusalem. Makanya ada banyak kita melihat di dalam Alkitab, setiap perayaan mereka semua berkerumun ada di Yerusalem. Ketika peristiwa Pentakosta juga ada di Yerusalem, karena itu adalah perayaan dan mereka harus berkumpul di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka di sini Yesus katakan, kehidupanmu seperti pohon ara, kelihatannya berdaun, kelihatan dari jauh gagah. Kehidupan umat Allah, kehidupan pemimpin agama kelihatan dari jauh agung, kelihatan baik Yerusalem agung, tetapi tidak ada buah, tidak ada berkat, tidak ada dampak yang didapatkan Yesus di situ. Jadi tindakan peristiwa di balik itu Yesus menunjukkan kepada umat Israel dan kepada murid-murid. Bagi siapa yang mengatakan saya ini loh umat pilihan Tuhan, kelihatan rajin ke bait Allah, betul? Rajin sekali Bapak Ibu Saudara. Kalah kita. Siapa yang nggak pernah absen ke gereja tiap minggu? Angkat tangan. Yang full. Berapa minggu dalam 1 tahun? 4 kali 12. Bisa ada bantu saya berapa? Berapa minggu? 52. Berapa kali raya Pak Andika? Berapa persen 52 itu? Aduh. Saya tanya Sintua, ada Sintua nggak di sini? Abang Sintua. Kesini dulu, nanti baru kesini. Abang Sintua 52 minggu dalam setahun. Pernah absen nggak di situ? Full. Ke gereja, Mak? Ke gereja tiap malam. Berarti kalah pemuka agama Yahudi dan Taurat. Kita tanya lagi, jangan ketawa dulu Bapak Ibu. Apa maksudnya tiap malam, Mama? Karena kerjanya jaga malam juga di gereja. Karena kerja. Jaga gereja. Oh. Ya, oke. Selain itu karena tanggung jawabnya kerja kan, untuk ibadah kepada Tuhan, pengabdian kepada Tuhan. Hari Pak 9 kali. Oh, Hari Minggu berarti nyaris 90% ya. keluar berenang. Iya. Nah, hebat gak Bapak Ibu? Ini tapi bukan menghakimi ya. Ini hanya Inam full. Kecuali ada sakit ya. Tapi tiap minggu pasti rajin. Oh, bertugas. Tapi lebih rajin dari bapaknya biasanya kan? Oh, pasti. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini gambaran kehidupan orang Israel itu. Rajin ke bait Allah Bapak Ibu Saudara. Pemuka agamanya rajin kali ke situ. Ditambah lagi, tahu nggak apa yang terjadi di bait Allah? Kalau setelah ini apa yang terjadi? Setelah perikop kita, Bapak Ibu Saudara, Yesus menyajikan bait Allah, kenapa? Berdagang. Tahu nggak siapa yang berdagang? Pemuka agama itu jual merpati. Siapa yang datang dari jauh mereka jual dengan harga yang berlipat untuk datang beribadah. Katanya orang supaya datang dia bawa persembahan untuk beribadah, tetapi keuntungan yang didapat di situ. Kelihatannya agung kan? Juri di depan mereka menjelaskan semua kitab suci yang dikatakan. Yesus katakan apa? Mereka melambangkan pohon ara itu, kelihatannya lebat agung, tetapi mereka tidak menghasilkan. Jadi Yesus katakan, tahun depan gak ada lagi kau di sini. Kira-kira kalau itu Tuhan katakan kepada kita bagaimana Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau kita hanya kelihatan Kristen aja, gak ada perbuat apa-apa untuk Tuhan dan sesama, bisa aja Yesus katakan, gak usah lagi ada kau. Amin Bapak Ibu. Belum amin. Itu udah jawaban putus asa. Karena itu purnah tahun ini kita mulai. Jangan sampai Yesus bilang sama kita, besok nggak ada lagi kau. Amin.
Ku kasih kesempatan kau untuk berdoa. Amin. Itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jadi tindakan Yesus adalah peringatan untuk orang Israel supaya mereka belajar. Semoga mereka bisa belajar dari analogi, dari gambaran, dari wujud yang langsung diperlihatkan Yesus kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bercermin dari firman Tuhan ini. Bukan hanya berbicara kepada umat Israel, tetapi juga berbicara kepada kita pada saat ini. Apa pesan firman Tuhan untuk kita? Menghidupi tahun baru, berjalan di tahun yang baru, sampai 1 tahun ke depan kita melewati, dan semoga banyak tahun yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi bukan soal banyaknya hari dan tahun kita lalui, tapi apa makna hidup, apa buah yang kita berikan. Maka yang pertama Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai orang percaya, bukan hanya sekedar kita sudah Kristen dari sononya. Betul Bapak Ibu? Bukan hanya sekedar kita katakan ya karena saya orang Kristen yang saya datang ke gereja. Bukan karena saya adalah sebagai majelis, saya penatua, saya sintua, saya pengurus, saya pendeta, masa saya datang ke gereja. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi di setiap kegiatan itu harus ada apa? Yang pertama, Tuhan Yesus menghendaki ada buah di dalam kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, di sini baru amin, bukan merenung. Kok malah jadi begitu? Tadi ketika jawaban kata-katanya keputusasaan, kita cepat amin. Ketika saya katakan berbuah, kita merenung. Sebagai orang yang percaya, ya, STM Aster Kasiraya, betul ya? STM Aster Kasiraya, Tuhan Yesus menginginkan bagiku, bagi Bapak Ibu Saudara yang ada semua saat ini, supaya kita berbuah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu bukan kesannya asal kumpul aja, betul?